Hai semuanya, selamat datang di tutorial Geografi bab 3 mengenai sejarah pembentukan bumi. Ini adalah lisan keempat yang berjudul Sejarah Bumi Berdasarkan Zaman. Untuk lisan keempat ini kita akan membagi ke dalam beberapa part. Nah, kemudian lisan 4 ini bercerita tentang apa? Pada lesson ini, saya akan memberikan kalian cerita mengenai apa yang terjadi di bumi dari awal bumi mulai terbentuk hingga mencapai keadaan saat ini. Secara keseluruhan, bumi dibagi ke dalam beberapa zaman berdasarkan penemuan fosil di tiap lapisan batuan bumi. Dari fosil, maka dapat diidentifikasi mengenai kehidupan yang terjadi di bumi pada masa tersebut, hingga adanya beberapa kepunahan yang terjadi pada tiap masa. Nah, sebelum pelajari lebih lanjut, maka ada baiknya kita mencoba untuk menafsirkan sebenarnya berapa sih umur bumi kita itu. Untuk menafsirkan berapa umur bumi kita, ada beberapa teori yang dapat membantu kalian. Yang pertama adalah teori sedimen. Teori sedimen ini menghitung umur bumi dengan mengukur tebalnya lapisan sedimen yang membentuk batuan. Cara perhitungannya dengan mengukur endapan batuan pada suatu muara sungai dalam setahun. Nah, laju endapan per tahun dan tebalnya endapan existing dapat memperkirakan umur bumi yang kira-kira adalah 500 juta tahun. Teori selanjutnya adalah teori kadar garam. Pada awal pembentukan samudra, itu kondisinya tawar. Penguapan terus-menerus dan penambahan mineral dan garam yang masuk ke laut akan menaikkan kadar garam. Dengan mengukur kadar garam dan laju kenaikan kadar garam setahun, maka dapat diketahui umur samudra atau bumi, yaitu lebih dari 1000 juta tahun. Teori selanjutnya adalah teori thermal. Bumi pada awalnya itu panas sekali. Makin lama makin berkurang dan dicapai suhu seperti sekarang ini. Menurut Elvin, ahli fisika Inggris, proses pendinginan telah berlangsung sekitar 20 juta tahun. Nah, yang terakhir yang sampai sekarang masih digunakan adalah teori peluruhan radioaktif. Radioaktif yang berada di bumi akan mengalami peluruhan mengikuti fungsi eksponensial menurun. Dengan rumus ini dapat diketahui umur bumi antara 5.000 juta hingga 7.000 juta tahun. Nah, sebenarnya waktu geologi relatif tidak menggunakan satuan yang dapat diukur seperti tahun, hari, atau jam. Di lain pihak, waktu geologi numerik adalah pengukuran waktu yang dilakukan terhadap peristiwa-peristiwa geologis dengan menggunakan waktu yang dapat diukur, misalnya tahun. Nah, itulah yang akan kita bahas di sini. Zaman sejarah pembentukan dan perkembangan bumi dan kehidupannya dapat dibagi menjadi 4, yaitu zaman Prekambium, zaman Paleozoik, Mesozoik, dan juga Cenozoik. Untuk part 1 ini kita akan fokus ke zaman Prekambrium. Oke, zaman Prekambrium. Zaman Prekambrium lebih tua dibanding zaman Kambrium, di mana lapisan-lapisan terdapat di bawah lapisan-lapisan yang mengandung fosil. Jelasnya, lapisan batuan baru dikatakan pasti berumur Prekambrium jika tertutup lapisan yang berfosil Kambrium. Pada masa ini dapat diketahui pula bahwa di beberapa daerah terdapat iklim yang sangat dingin, sedangkan pada saat lain iklimnya panas dan lembab. Tetapi sangat sukar untuk menentukan iklim dari lapisan-lapisan sedimen yang ada. Pada waktu itu, permukaan bumi yang ada di atas muka laut merupakan gurun, yang tidak disebabkan karena kekurangan air yang sangat besar, tetapi karena pada waktu itu belum terdapat tumbuh-tumbuhan darat. Faktor lainnya adalah adanya oksigen bebas dalam atmosfer yang jauh lebih sedikit daripada sekarang. Sesudah diadakan penelitian dan penyelidikan yang seksama terhadap sisa-sisa batuan, diketahui bahwa pada masa Prekambrium ini tidak ditemukan bentuk-bentuk hidup dengan tekstur dan bentuk yang jelas. Masa Prekambrium dibagi menjadi dua masa. Pertama, yaitu masa Arkeozoikum atau bahasa Inggrisnya adalah Archean yang terjadi pada 4,5 hingga 2,5 miliar tahun yang lalu, dan kemudian ada masa Proterozoikum yang terjadi pada 2,5 miliar hingga 290 juta tahun yang lalu. Untuk masa Arkeozoikum artinya adalah masa kehidupan purba. Masa ini merupakan masa awal pembentukan batuan kerak bumi yang kemudian berkembang menjadi protokontinen. Batuan masa ini ditemukan di beberapa bagian dunia yang lazim disebut kraton atau perisai benua. Plat tektonik atau lempeng tektonik yang menyebabkan gempa itu terbentuk pada masa ini.
Lingkungan hidup masa ini tentunya mirip dengan lingkungan di sekitar mata air panas. Batuan tertua tercatat berumur kira-kira 3 miliar tahun. Masa ini juga merupakan awal terbentuknya atmosfer serta awal kemunculan kehidupan primitif di dalam samudera berupa mikroorganisme, bakteri, dan gangga. Fosil tertua yang telah ditemukan adalah fosil stromatolith dan cyanobacteria dengan umur kira-kira 3 miliar tahun. Kemudian ada masa Proterozoikum. Proterozoikum artinya masa kehidupan awal. Di sini merupakan awal terbentuknya hidrosfer dan atmosfer. Pada masa ini kehidupan mulai berkembang dari organisme bersel tunggal menjadi bersel banyak. Ada eukaryotes dan prokaryotes. Eukaryotes ini akan menjadi tumbuhan dan prokaryotes ini nantinya akan menjadi binatang. Nah, menjelang akhir masa ini, organisme lebih kompleks. Jenis invertebrata akan tumbuh lunak seperti ada ubur-ubur, cacing, dan koral mulai muncul di laut-laut dangkal, yang buktinya akan dijumpai di fosil-fosil pertama. Nah, oke, terima kasih untuk lesson yang ini. Selanjutnya akan ada part kedua yang menjelaskan masa Paleozoik.